Baik, saya di bab 1 terkait dengan latar belakang masalah. Oke, ini punya salah satu teman Anda juga sama dari MSDM. Di sini kita membahas berkaitan dengan latar belakang masalahnya dulu. Yang pertama, ini yang namanya kita bahas satu-satu dulu ya, biar jelas semuanya. Ini yang namanya gambaran umum. Gambaran umum itu seperti ini. Jadi Anda membuat hanya maksimum 2 paragraf aja, tetapi berbicara secara umum. Apa sih yang akan kita lihat terkait dengan latar belakang masalah ini? Ini kita lihat dari rencana judulnya dulu. Yang pertama, biar nanti gampang untuk mengeneralisirnya. Rencana judulnya adalah pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Cahaya Berlian Mandiri di Cilegon. Ini salah satu contoh untuk ini ya, judulnya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Ini akan membahas berkaitan variabel intervening. Ini kita coba kaji bareng-bareng ya. Di sini ini yang latar belakang masalah yang pertama kita bahas berkaitan dengan gambaran umum. Ini gambaran umum ya. Isu-isu yang ada saat ini apa? Isu globalnya. Ini gambaran umumnya. Gambaran umumnya ini. Kalau nanti Anda mau ini, lihat aja dari sini ya. Jangan minta ke saya, karena saya nggak punya ini. Yang ini hasil pemikiran teman Anda juga. Oke, selanjutnya ini gambaran umum. Kemudian di sini kinerja dan atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan. Jadi di sini yang ini adalah variabel Y. Ini variabel Y. Saya highlight menjadi ini warna merah, dan warna merah. Oke, warna biru. Ini adalah kinerja ya. Kinerja dia mengangkat dari dua referensi digabungkan jadi satu, itu boleh atau tidak? Boleh. Kinerja atau performa merupakan gambaran tingkat ini. Visi misi dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Ini pendapat yang pertama. Jadi footnote-nya itu seperti ini. Jadi tidak perlu mencantumkan dari Muheriono tahun sekian nggak perlu. Jadi seperti ini aja, kinerja atau performance seperti ini. Dan kemudian Anda masukkan di sini footnote-nya. Footnote yang pertama, kemudian ditambahkan dengan footnote yang kedua terkait dengan variabel Y ataupun kinerja. Ini kalau kita lihat di sini juga sudah ada tuh, munculkan tuh dari sana sesuai dengan yang ada di footnote-nya seperti ini. Kemudian yang keduanya ini bicara masalah kinerja dulu. Ini yang variabel Y dulu kita bahasnya nih. Paragraf pertama, ini paragraf kedua itu bicara masalah gambaran umum, ini bicara masalah variabel Y-nya, dan kemudian yang keduanya di sini ini bicara masalah variabel X1. Ya. Variabel X1 itu berkaitan dengan kepemimpinan. Ya, gaya kepemimpinannya. Dan juga masalah kepemimpinan, dan juga di sini dijelaskan lagi terkait dengan gaya kepemimpinannya. Kepemimpinan transaksional itu seperti apa? Ya. Ini kepemimpinan transaksional. Ya, di sini ini kepemimpinan transaksional, kita highlight lagi supaya jelas nantinya. Kemudian dia membuat sebuah kajian juga terkait dengan kepemimpinan. Kemudian di sini ada kepuasan kerja. Ini adalah variabel X2-nya. Ini variabel X2. Ya, ini variabel X2-nya. Jadi variabel, kan kita bicaranya masalah latar belakang itu satu, gambaran umum, kemudian teori Y, teori X1, dan kemudian teori X2. Kemudian sedikit diberikan gambar kajian juga, ini nggak apa-apa, ini jauh lebih bagus ya. Kemudian baru di sini kita mengangkat yang penting gini, yang penting adalah Anda dalam membuat footnote seperti ini aja, membuat footnote-nya ya.
Jadi di sini sudah jelas nih, di sini ada muncul. Begitu kita dekatkan kursornya di angka 5 ataupun di footnote-nya akan muncul di sana. Sama seperti halnya yang ada di bawah ini. Itu ya isinya. Kemudian di sini kita bicara masalah objek penelitiannya. Ini adalah salah satu objek penelitiannya yang kita angkat, yang diangkat oleh teman kita. Ini kemudian salah satu masalahnya menarik dikaji berkaitan dengan pencapaian. Ini adalah masalah langsung aja. Jadi tidak usah terlalu banyak dalam mengeneralisir ataupun memberikan gambaran terkait objek penelitian. Ini adalah objek penelitiannya nih. Objek penelitiannya akan dilakukan di sini. Jadi cukup satu paragraf saja. Nggak usah terlalu banyak. Oke. Berfungsi sosial di dalam mengelola usahanya, udah titik sampai sini. Kemudian di sini salah satu masalahnya adalah kita lihat di sini. Ini adalah masalah yang ada di kinerja. Kita pahami dulu dari isi latar belakang masalah. Saya ulangi lagi sekali lagi. Yang pertama, latar belakang masalah itu berisi satu gambaran umum, teori Y, teori X1, teori X2. Kemudian objek penelitian, dan ini masalah Y. Kita tahu bahwasanya di sini ada masalah. Ini adalah masalah Y. Dan kemudian di sini langsung ke masalah X1. Kita bahas masalah X1 di sini ya. Ini masalah X1. Kemudian ini adalah masalah X2-nya. Masalah kaitannya dengan kinerja, kepuasan kerja. Tuh. Jadi langsung seperti ini. Ini masalah Y, ini masalah X1, ini masalah X2. Jadi begitu untuk untuk masalah yang akan diangkat, Untuk itu PT Cahaya Mandiri perlu pemimpin yang memfokuskan perhatian. Nah, kalau kita sudah punya ininya, sudah tahu masalahnya, baru kita membuat sintesanya seperti ini. Ini sintesa namanya nih. Jadi Anda perlu pahami ini. Jadi tidak usah terlalu banyak. Jadi cukup seperti ini latar belakang masalah. Nanti setelah Anda buat semuanya, baru Anda buat sintesa dan kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya belum maksimalnya hasil yang dicapai oleh karyawan. Ini masalah terkait ini masalah yang pertama. Kemudian ini masalah Y. Ini masalah X1. Kemudian yang ini masalah dari X2-nya. Coba kita lihat. Di masalah yang Y, belum maksimalnya hasil yang dicapai. Kita lihat yang Y di sini. Ada tidak masalah yang ada di sini? Tadi kita lihat salah satu perusahaan yang diduga kinerja belum optimal, di mana masalah tersebut terjadi karena belum maksimalnya hasil yang dicapai oleh karyawan dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki karyawan. Kemudian target pekerjaan tidak sesuai harapan. Ada nggak di sini? Kita identifikasi. Target pekerjaan yang tidak sesuai harapan. Belum efektifnya waktu kerja untuk karyawan lapangan dan kurang tanggung jawabnya karyawan pada pekerjaan yang mereka kerjakan. Coba kita lihat. Ada nggak karyawan kurang penghargaan yang ini belum efektifnya waktu bekerja untuk karyawan lapangan, kurang tanggung jawabnya karyawan pada pekerjaan yang mereka kerjakan. Jadi apa yang ada di dalam identifikasi masalah ini pastikan dituangkan juga di dalam latar belakang masalah seperti ini. Ini baru kita bisa melakukan kajian selanjutnya sampai di bab 2, bab 3, bab 4 dan juga bab 5 terkait dengan masalah-masalah yang ada di latar belakang masalah ini. Yang penting kita mengidentifikasi, kita menginventarisir seluruh masalah-masalah itu yang ada di dalam latar belakang masalah ini. Jauh lebih banyak, jauh lebih baik untuk masalah yang ada. Jadi artinya Anda betul-betul melaksanakan ataupun melakukan kajian ataupun melakukan observasi dengan tepat. Itu ya. Kemudian pembatasan masalah. Pembatasan masalah cukup sampai di sini aja. Ya, untuk menghindari ruang lingkup dan pada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Udah selesai seperti ini. Kemudian pembatasan masalahnya, karena ini adalah variabel intervening,
Kalau variabel intervening itu bisa lebih daripada 4 ataupun lebih daripada 4 ya khususnya. Biasanya bisa 5, bisa 6. Cuma di sini yang akan diangkat hanya 4 saja. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja? Ini pengaruh langsung. Kalau yang ini pengaruh yang akan dilihat secara bersama-sama ya. Kalau ini kan biasanya secara bersama-sama, tetapi di sini apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja di PT Cahaya Brand Mandiri sebagai variabel intervening. Ya, di sini ada variabel interveningnya. Oke, kemudian tujuan penelitian dan lain sebagainya ini sama mengikuti dari yang ada di sana. Itu saja. Ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Silakan diperbaiki lagi untuk yang masih belum sesuai, silakan disesuaikan. Karena di materi juga sudah jelas ya di sini. Di pertemuan kedua kalau nggak salah. Di pertemuan kedua itu sudah jelas loh. Saya sudah memberikan gambaran bahwasanya dalam latar belakang masalah itu harus ada ini. Harus ada ini ya persyaratannya. Coba Anda lihat lagi di pertemuan kedua materinya. Di pertemuan kedua, saya coba lihat di materi pertemuan kedua supaya Anda ada gambaran. Mana ya? Seminar MSDM. Oke, kita lihat di materi pertemuan 2. Itu tadi sudah saya munculkan juga di video yang pertama. Oke. Ini coba Anda perhatikan di bagian belakangnya, ya, di latar belakang masalah. Apa sih persyaratannya? Ini yang harus Anda pahami dulu nih. Sebelum Anda membuat latar belakang masalah. Pahami ini dulu semuanya. Sesuaikan dengan yang ada di sini, syarat latar belakang masalah ini. Baru setelah itu Anda lanjut ke identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan yang lainnya. Ini persyaratan ini dulu dipenuhi di latar belakang masalah. Oke, saya mengingatkan. Ini penting, jauh lebih penting loh daripada nanti di bab 2, bab 3. Karena ini menjadi pondasinya. Jadi awal Anda mengangkat dari sebuah penelitian. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.